Alhamdulillah, alhamdulillahi lahul hamdu fil ula wal akhirah. Ahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'amihi al-batinati wal zahirah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hada biizni rabbih al-qulub al-hairah. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi nujumid duja wal buduris safirah wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inni usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahil aliyyil azim al-qaili fi muhkami kitabihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa la tamshi fil ardi marha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada kata yang pantas menghiasi bibir kita di hari yang mulia ini selain lantunan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, teriring dengan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui risalah beliau kita diajarkan hakikat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta nilai-nilai kehidupan yang menghantarkan manusia untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan umumnya kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala ialah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin, tamu undangan Allah yang berbahagia, pada ayat-ayat yang telah khatib baca di muqaddimah tadi ditegaskan bahwasannya seseorang itu akan dihisab atau dimintai pertanggungjawaban atas pendengarannya, penglihatannya dan hatinya, sebagaimana ia akan dihisab atas seluruh anggota badannya. Karena hati itu adalah pemimpin anggota badan, maka perbuatan-perbuatan anggota badan mencerminkan apa yang ada di dalam hati. Jikalau hati itu baik, maka anggota badan akan menjadi baik. Tapi jikalau hati itu rusak, maka rusak pula seluruh anggota badannya. Idza salahat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh. Ala wa hiya qalbuh. Hati itu tidak akan menjadi baik kecuali ketika bersih dari penyakit-penyakit dan disembuhkan dari penyakit-penyakit tersebut. Di antara penyakit hati yang dilarang sebagaimana terdapat di dalam ayat 37 surat Al-Isra adalah bersikap takabur terhadap hamba-hamba Allah. Ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita berjalan dengan gaya jalan yang penuh dengan kesombongan, karena kita tidak akan menembus bumi dengan injakan dan kuatnya pijakan kaki kita. Kita juga tidak akan mencapai ketinggian gunung dengan kesombongan kita, dan tidak akan pula menyamai kekuatan dan kekokohan gunung tersebut. Adapun pengertian takabur adalah seperti yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas.
yang artinya al-kibru batarul haqq, takabur adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini dapat dipahami bahwasannya orang takabur itu ada dua macamnya. Yang pertama, seseorang yang menolak kebenaran, segala kebenaran ia tolak. Yang disampaikan orang lain, padahal ia tahu bahwasannya kebenaran itu ada pada orang tersebut. Ia menolak karena orang yang menyampaikan kebenaran itu lebih muda darinya, atau bahkan lebih rendah kedudukannya, sehingga ia merasa berat untuk mengikuti kebenaran itu. Padahal ketahuilah masyarakat muslimin bahwasannya Fir'aun tidaklah binasa kecuali karena sifat takaburnya. Fir'aun telah melihat sekian banyak mukjizat-mukjizat Nabi Musa alaihi salam, namun ia tidak beriman kepada Nabi Musa. Bahkan perdana menterinya Fir'aun yang bernama Haman ketika itu berkata kepada Fir'aun, jika engkau beriman kepada Musa, maka engkau akan kembali menjadi hamba yang menyembah, padahal selama ini engkau sudah menjadi Tuhan yang disembah. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula Bani Israel, yang mana diutus kepada mereka Nabi Isa alaihi salam. Setelah mereka melihat mukjizat Nabi Isa, tidak ada yang membuat mereka tidak beriman kecuali sikap takabur. Mereka selalu mengatakan bahwa jika mereka beriman, maka akan lenyaplah kehormatan dan kekuasaan mereka. Demikian pula Abu Lahab dan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Setelah mereka melihat mukjizat Al-Quran dan mengakui bahwa Al-Quran itu tidak seperti puisi dan prosa yang mereka kenal, tidak ada yang membinasakan mereka dan membuat mereka tidak beriman kecuali takabur. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jenis yang kedua orang yang takabur adalah orang takabur yang menganggap dirinya itu memiliki keistimewaan yang melebihi orang lain. Ia melihat dirinya dengan pandangan kesempurnaan dan penuh dengan kebaikan. Tetapi dia lupa bahwa itu semua sejatinya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang mana dengan kelebihan itu ia lalu bersikap congkak, bersikap sombong kepada sesama hamba Allah dan bahkan merendahkan mereka. Karena menurutnya ia jauh lebih tinggi martabatnya, lebih banyak hartanya, atau lebih tampan daripada mereka. Yang jelas orang ini merasa lebih baik daripada yang lainnya. Masyaallah muslimin, tamu undangan Allah yang berbahagia, merendahkan orang lain itu tidak hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya kedudukan tinggi saja. Sebaliknya, orang yang sombong itu, orang yang suka merendahkan itu bisa juga dilakukan oleh siapapun. Bahkan naudzubillah, di antara kita juga bisa. Seorang suami bisa saja menganggap istrinya tidak memahami suatu persoalan sehingga dia merendahkan istrinya dalam hatinya dan berperilaku sombong kepadanya tanpa ia sadari. Seorang ayah bisa saja menganggap anaknya itu lebih rendah darinya di dalam pengetahuan dan pengalaman, sehingga ia merendahkan anaknya dalam hatinya tanpa ia sadari pula. Kemudian seorang guru bisa saja menganggap murid-muridnya itu berada di bawahnya di dalam hal ilmu dan juga pemahaman, sehingga
ia merendahkan mereka dalam hatinya tanpa ia sadari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah melarang sifat takabur terhadap sesama hamba. Saat mengisahkan nasihat Luqman kepada anaknya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhura." Yang artinya, janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Quran surat Luqman ayat 18. Ma'asyiral muslimin, makna ayat ini bisa diperluas. Janganlah kita berpaling dari orang-orang di sekitar kita dengan bersikap sombong. Menghadaplah kepada mereka dengan muka seutuhnya, dengan wajah seutuhnya. Jangan hadapkan kepada mereka separuh bagian wajah dan pipi layaknya yang dilakukan oleh orang-orang congkak dan sombong. Jangan kita berjalan dengan gaya jalan yang penuh kesombongan, kecongkakan dan rasa bangga diri, sebab yang demikian ini benar-benar dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, virus takabur ini jangan sampai menyerang hati kita. Virus takabur ini jangan sampai merusak hati kita. Marilah kita berintrospeksi diri, kita teliti hati kita masing-masing. Jika telah muncul sedikit saja virus yang menyombongkan harta pada hati kita, hendaklah kita mengingat Qarun, sosok hartawan yang mana kunci gudang-gudang tempat penyimpanan hartanya baru bisa diangkat oleh sejumlah orang yang berbadan kuat. Tapi bukankah ia dan seluruh hartanya dibenamkan ke dalam bumi? Kesombongannya tidak dapat menyelamatkannya. Jika di dalam hati kita telah muncul sedikit saja virus membanggakan kekuasaan dan jabatan yang kita miliki, hendaklah kita renungkan kisah Fir'aun, sosok yang pada akhir hayatnya tenggelam dan binasa di dalam air, dan tidak bermanfaat baginya kerajaan dan segala pasukan-pasukannya. Begitu juga, apakah pantas kita membanggakan kekuatan? Tentu jawabannya adalah tidak. Karena sakit gigi saja akan membuat kita terbaring tidak berdaya di tempat tidur. Hadirin sekalian, kita sama sekali tidak pantas untuk menyombongkan dan membanggakan diri kita. Karena pada hakikatnya permulaan diri kita hanyalah sebuah air yang menjijikan, dan akhir dari diri kita adalah seonggok bangkai. Sekuat apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, seberkuasa apapun, setinggi apapun jabatan seseorang, suatu saat nanti pasti ia akan dikalahkan oleh kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seseorang yang selalu memantau dan mengawasi hatinya serta terus-menerus berusaha untuk menghindarkannya dari virus takabur, maka ia akan meyakini bahwasannya kecerdasan, ilmu, harta dan jabatannya sejatinya tidak berasal dari dirinya. Tapi semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah karunia yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Karenanya hendaklah ia bersyukur kepada Allah, tetap berlaku mengasihi orang yang di bawahnya, dan hendaknya bersikap tawadhu, rendah hati. Karena tawadhu itu termasuk di antara jenis ibadah yang paling utama. Nabi SAW bersabda, "Innakum lataghfuluna an afdhalil ibadati at-tawaddu'i." Sungguh kalian telah melalaikan salah satu bentuk ibadah yang paling utama, yaitu tawadhu, bersikap rendah hati. Jamaah sekalian, Nabi mengatakan demikian tidak lain karena banyaknya orang yang terserang virus takabur. Seandainya semua orang itu bersikap rendah hati, niscaya akan sirna dari tengah-tengah mereka sekian banyak kebencian dan permusuhan. Akan hilang rasa iri dan dengki.
Mereka akan terhindar dari lelahnya persaingan, upaya bermegah-megahan dan saling membanggakan diri, dan mereka akan menikmati apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsa bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala hadin nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal bala wal fahsya'i wal munkari wal bagh wasyuyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.